kader-kader PDIP itu ya boleh dikatakan sangat Soekarnois ya. Ya mengagumi ajaran juga, ajaran Soekarno, juga pengikut ajaran Soekarno juga. Nah, eh, dalam perjalanan partai ini, oke lah, setelah Bung Karno akhirnya turun ke Bu Mega ya. Nah, pertanyaan saya adalah, abang sebagai kader senior ya, sudah lama berkecimpung di PDI Perjuangan, melihat sosok ketua partai saat ini itu seperti apa? Karena gini, saya yang berada di luar partai ini bang, itu melihat bahwa ini sentralistik banget gitu. Dan setiap kali beberapa hal yang saya tanyakan kepada petinggi-petinggi partai selalu bilang, kami belum tunggu arahan dari ibu gitu. Satu, yang kedua, ada satu istilah yang akhirnya belakangan sempat jadi semacam apa ya, kritikan atau sinisan dari orang-orang luar, bahwa ya kami ini kader partai. Itu sebetulnya kalau saya melihat tuh ada semacam satu benang lurus yang menghubungkan satu dengan yang lainnya. Abang sendiri sebagai kader partai melihat ini seperti apa? Tentang kepemimpinannya atau tentang apa nih? Pertama tentang kepemimpinan Ibu Mega dulu, dari garis keturunan, dari garis lurus dari Bung Karno. Lalu pertanyaannya itu, kenapa orang selalu begitu mendengarkan Ibu Mega? Itu dulu. Lalu yang kedua, sampai orang berusaha untuk tetap berpikir positif ketika dikatakan ya kami kader-kader partai. Lalu kami selalu menunggu arahan dari Ibu Mega. Nah, itu satu garis lurus seperti ini. Bagaimana tanggapan abang sendiri? Oke, terima kasih. Ya, itu tadi memang satu garis lurus dari Bung Karno ke Ibu Mega dan ke kita ini. Dan memang itu tadi karena kita merasakan apa yang telah dibentuk oleh Bung Karno itu yang bisa menjadi kita nikmati kemerdekaan sekarang ini dan kepemimpinannya. Bukan mencari kekayaan, tapi betul-betul mau memakmurkan rakyat Indonesia. Mungkin kalau pada saat itu Bung Karno memikirkan kekayaan, mungkin sudah jauh lebih kaya daripada presiden-presiden berikutnya. Alasannya, waktu itu masih kita baru merdeka, banyak sumber daya alam yang bisa dikelola untuk menjadi keuntungan pribadi, tapi Bung Karno tidak pernah memikirkan seperti itu. Artinya kita merasakan apa yang diprogramkan oleh Bung Karno. Begitu juga terhadap Ibu Mega mengenai garis kepemimpinannya, ya memang kita sudah diajarkan untuk mengikuti apa yang telah diputuskan oleh Ibu Mega, karena kita merasakan keputusan Ibu Mega itu bukan terhadap kepentingan pribadi. Salah satu contoh di 2014, beliau selaku ketua umum dan Bapak Presiden Jokowi waktu itu masih gubernur. Kesempatan untuk Ibu Mega juga menjadi presiden sangat besar. Sangat besar ya. Ya, karena di tangan beliau. Tapi kita bisa merasakan, menilai bahwa beliau menunjukkan bukan kepentingan pribadinya, kepentingan partai, kepentingan bangsa ini. Dan itu tadi, beliau sangat hati-hati memilih siapa yang akan diusulkan. Dan kita menilai di 2024 yang akan datang ini, banyak partai lain sudah langsung mencalonkan ketua umumnya, mencalonkan kenalannya, mencalonkan ini yang ketanda kutip mungkin yang bisa dikendalikan. Tapi Ibu Mega kalem saja. Kan masih lama untuk pendaftaran presiden. Ngapain sekarang buru-buru? Dan kita tahu juga sekarang beliau pun bisa mencalonkan Puan Maharani atau mencalonkan anaknya, ya keputusan di tangan beliau.
Tapi begitu tanggal 21 April beliau mengumumkan bahwa yang kita pilih dan akan kita dukung dan akan kita menangkan adalah Ganjar Pranowo. Artinya keputusan-keputusan Ketua Umum PDI Perjuangan ini betul-betul konsisten dan kita lihat mendengar aspirasi dari masyarakat, bukan kepentingan pribadinya. Untuk itulah kita merasakan apa yang akan diputuskan adalah untuk kepentingan bersama, kepentingan bangsa ini, ya otomatis kita juga selalu mendengar keputusan-keputusan dari beliau. Kita konsisten juga mendengar keputusannya. Oke, Bang Sahat, terkait yang tadi ya soal keputusan untuk Ganjar itu ya. Saya sengaja menyinggung ini karena ini masih relevan dengan kita saat ini. Itu apakah Ibu Mega sendiri itu menerima atau akan menunjuk memutuskan Pak Ganjar itu, atau hanya karena melihat atau mempertimbangkan banyak respon masyarakat yang positif terhadap Ganjar itu eksternal, atau dari diri Ganjar sendiri sebagai seorang Soekarnois sejati, Bang Sahat? Kalau ini saya kira Ibu Mega yang mengetahui. karena gini, karena saya sempat baca juga bahwa ketika misalnya ya, salah satu contoh indikatornya itu ketika Pak Ganjar menolak tim Israel itu, nah, itu Ibu Mega akhirnya meyakini bahwa ini kayaknya Soekarnois sejati gitu. Ketika yang lain dia tidak sampai memperhitungkan bahwa suaranya turun atau dukungannya melemah, dia nggak peduli Ganjarnya waktu itu. Tetapi justru di situ mendapat nilai poin lebih dari Bu Mega. Gimana tanggapan dari Bang Sahat sendiri gitu? Oke, terima kasih. Kalau ini memang kita hubungkan dengan kejadian waktu penolakan pertandingan U22 ya, waktu itu yang sudah hampir pasti akan dilaksanakan di Indonesia. Ya. Tapi di luar prediksi kita bahwa Gubernur Bali langsung menyatakan penolakannya. Begitu juga Gubernur Jawa Tengah langsung menyatakan juga penolakannya. Kalau dari segi popularitas, mungkin Pak Ganjar ini tidak akan menolak karena lebih banyak yang mendukung. Tapi beliau bersedia mengorbankan dukungan dari masyarakat yang menginginkan pertandingan itu akan dilaksanakan, tapi beliau yang menyuarakan. Jadi apakah ini salah satu pertimbangan dari Ibu Mega menunjukkan menjadi memilih kepada Pak Ganjar, ya kita juga kurang tahu. Tapi memang itulah hak prerogatif dari Ibu Mega. Mungkin Ibu juga sudah mempertimbangkan dari beberapa kriteria supaya Pak Ganjar lah pilihannya yang akan kita menangkan bersama-sama nanti di 2024. Baik, Bang Kita menangkan bersama-sama berarti Tommy juga ikut maksud saya. Baik Bang Sahat. Oke, saya ke Bang Bur dulu. Masih terkait tadi Bang Bur. Sedikit aja. Pak Ganjar ya memang suara keluarnya itu kan sebetulnya Pak Ganjar, tetapi secara ke dalam tuh PDIP secara keseluruhan menolak Israel untuk datang ke sini. Bagaimana Bang Bur sebagai di satu sisi sebagai kader PDIP baru PDIP, di sisi lain penyuka bola. Gimana? Oke. Saya jawab dulu dari awal, tambahan sedikit apa yang disampaikan tadi Pak Sahat bahwa PDIP itu memakai azas demokrasi terpimpin. Jadi satu tangan. Kalau sudah satu tangan kan bukan berarti otoriter, kebijakannya satu. Jadi kita harus ikut sampai ke bawah. Itu pasti itu. Tidak ada ditolak, tidak ada ketuanya bilang A, ada pula anggotanya bilang B, ya keluar saja seperti Pak Sahat. Tak bisa itu. Harus konsisten, apapun yang diputuskan partai kita jalankan. Jadi sehubungan dengan penolakan Pak Ganjar dan Gubernur Bali dalam laga Piala U22 kemarin ya, secara bola memang banyak yang sedih
termasuk mungkin saya pribadi. Tapi kan itu keputusan, bukan keputusan Pak Ganjar sebetulnya, itu keputusan nasional. Kalau kita bicara Undang-Undang Dasar, tercantum dalam pembukaan Undang Dasar perdamaian, dia menolak penjajahan dan lain-lain, itu tergambar situ. Karena dari awal juga Bung Karno sudah menolak itu kehadiran Israel pada Asian Games yang keempat salah tahun 62, Taiwan juga buat saat itu. Dan itu juga didukung oleh diekspresasi oleh RRC Cina waktu itu, Taiwan keluar, kemudian negara-negara lain juga keluar. Nah, ini kadang FIFA mendua. Uni Soviet dikeluarin, tapi Israel diterima, kan itu kan tidak benar gitu. Kalau memang Israel Uni Soviet dikeluarkan kemarin tidak boleh ikut pertandingan bola, Israelnya harusnya dikeluar juga seperti itu. Tapi kan FIFA tidak konsisten. Nah, seperti itu. Jadi penolakan dari Pak Ganjar itu beralasan walaupun beliau mengorbankan popularitas beliau dan katanya menurun gara-gara itu, dihujat, ya bisa beliau tenang saja. Tapi itu juga nilai poin. Ya, makanya konsisten nasionalisme itu seperti itu. Walaupun dihujat di kiri kanan, tapi kita tetap pada koridor kita, nasionalisme Undang-Undang Dasar kita. Nah, jadi poin itulah membuat Pak Ganjar luar biasa menjadi fokus dari Ibu Mega, Ketua PDIP, DPP, menjadikan beliau sebagai gubernur. Ini beliau bisa menjalankan amanah ini. Seperti halnya Pak Soekarno. Kita yakin itu, kita akan lihat nanti insya Allah Pak Ganjar bisa terpilih 2024 akan menjalankan nanti apa yang telah dibuat pendahulu-pendahulunya. Yang penting adalah nasionalisme kita satu. Jangan kita diatur-atur oleh negara-negara lain yang memang merasa kita yang membuat kita nanti hancur berantakan. Yang penting konsisten. Sekarang jalannya sudah bagus, 2024 kita akan menuju Indonesia yang lebih maju lagi, 13 tahun lagi, yaitu ke era kepemimpinan, ke estafet kepemimpinan harus kita jalankan dengan baik. Insya Allah saya yakin Indonesia akan lebih baik dengan bersama PDIP kita yang sama-sama dari PDIP kita ini gitu. Oke, baik Bang Bur. Ini Bang Bur, Bang Sahat sama Bang Bur, ini pertanyaan terakhir di obrolan santai kita sore ini ya. Siap. Untuk Bang Bur juga pertanyaan yang sama dengan Bang Sahat juga. Apa Bang Sahat kan sudah berpuluh-puluh tahun ya menjadi kader PDIP. Apakah ke depan pun tetap setia pada kader PDIP dan akan jadi Soekarno sejati? Ya itu juga nanti ke Bang Bur nih. Ini kan baru seumur jagung boleh tantangan makin banyak untuk menjadi orang yang setia ya, juga pada partai aja, juga Soekarno sejati. Bagaimana nanti jawaban yang sama saya tunggu dari Bang Bur. Silakan Bang Sahat dulu. Oke, terima kasih Tom. Sampai saat ini dan sampai ke depan saya berjanji saya akan tetap di PDI Perjuangan dan menjadi kader sejati selagi masih bisa bernapas, karena itu tadi inilah rumah saya, disinilah kehidupan saya, inilah tempat saya bisa berjuang, bisa menyampaikan aspirasi tadi itu. Dan saya pun banyak belajar dan banyak memahami di PDI Perjuangan ini, yaitu tadi saya berjanji akan menjadi tetap sejati di PDI Perjuangan, Pak Tommy. Oke, makasih Bang Sahat. Bang Bur, silakan. Oh ya sama lah mungkin, karena udah sekali masuk partai loyalitas nomor 1. Ya sama dulu pegawai, kalau kita masuk pegawai, pimpinan kita siapa, loyalitas nomor 1. Sekarang saya di partai, loyalitas kepada partai dan pimpinan itu nomor 1, tidak bisa diganggu gugat. Apalagi saya dipercaya ya, diamanahkan oleh DPD sebagai sekretaris Dewan Pertimbangan. Saya akan jalankan itu nanti, bikin pertimbangan, buat konsep-konsep akan saya sampaikan kepada ketua kami, ketua DPRDA, dan ketua DPRDA akan menyampaikan kepada ketua DPD nanti Pak Suryo. Ya konsisten lah. Itu dulu, kita akan membela partai, kita akan membantu partai memperoleh suara yang terbanyak ya, seperti saya sendiri, insya Allah komitmen saya seperti itu. Kalau nanti kebetulan juga nyalek ya, dari bacalek terpilih, itulah bonus ya, kita berbuat partai dulu. Nah, tadi saya sampaikan ada memang tanggapan Tommy tadi mau ngarah ke ini petugas partai ya. Tadi bilang kader partai ya, memang kalau mau jujur semua
partai itu kadernya ada tugas partai, menjalankan tugas-tugas partai, tidak bisa dibohongi. Tapi PDIP konsisten berani menyuarakan bahwa kader-kadernya adalah petugas partai. Memang kita menjalankan tugas partai kok. Tapi mungkin partai lain agak gengsi-gengsian menyebutkan itu petugas partai, kader partai. Sama aja sebetulnya. Kan gitu, sama aja. Ya kan mereka juga menjalankan tugas. Ada beberapa partai itu juga demokrasi terpimpin, harus ketuanya. Dikit-dikit siapa? Tidak hanya PDIP, partai lain juga ditanya pasti tunggu ketua seperti itu. Ya makanya yang berani menyuarakan petugas partai itu adalah, saya dulu mau klarifikasi dari awal, tapi ini kesempatan bahwa memang kita ini petugas partai. Petugas itu ada menjalankan tugas. Partai apa yang diarahkan pimpinan. Kalau pimpinan nanti bilang A, kita A gitu. Dan insya Allah apa yang diarahkan pimpinan itu tidak menyalahi kepentingan nasional. Seperti disampaikan Pak Saad di Mars PDIP, di Himne PDIP. Arahnya memberantas kemiskinan. Sekarang terakhir kemarin ada Ibu Wakil Ketuanya datang tentang pelatihan tentang stunting gitu. Bayangkanlah PDIP memikirkan ke bawah bagaimana anak-anak itu tidak mengalami stunting, ada pelatihan seperti itu. Belum lagi ekonomi sembako, belum lagi tadi Trisakti Sakti, mandiri di bidang ekonomi, berdaulat di bidang politik, terus berdikari di bidang ekonomi, kemudian berkepribadian di bidang budaya seperti itu. Jadi kuat sekali itu ajaran Bung Karno yang memang diimplementasikan di PDIP. Di partai lain juga ada beberapa konsep Soekarno. Kita harus sih kan, seperti tadi kata-kata Bung Karno. Tadi berikan saya 1000 orang tua, itu kan dikutip di mana-mana. Bukan perkataan PDIP, itu Bung Karno. Jadi konsepnya, tapi yang konsisten menjalankan atau mengaplikasikan ajaran Bung Karno adalah di PDIP, insyaallah. Bukan hanya mungkin karena Ibu Mega, memang dari itu sesuai inline dari atas ke bawah itu, sama kadernya ke bawah juga ada konsisten. Ya kalau insyaallah saya bertekad, terpilih tidak terpilih menjadi caleg nanti itu adalah bonus ya. Caleg kalau terpilih bonus, kalau tidak pilih saya tetap membantu partai. Karena situ nanti saya bisa belajar lebih banyak, bisa mencurahkan ilmu saya kan. Mungkin ditugaskan seperti jadi LO seperti itu, saya kan pengalaman kan, untuk pengalaman. Daripada saya bengang-bengang di rumah, nanti saya dibilang pikun di rumah itu, post-war syndrome lagi gitu. Jadi kalau saya di partai saya berbuat ini konsepnya ini, saya bisa berpikir, membuat telahan-telahan dan sebagainya seperti itu, Tom. Baik, baik Bang Saad, Bang Pur, terima kasih.